Makanya saya pernah bersaksi betul, ini saya berhadapan-hadapan. Ada orang yang aid karena frisek ya, bukan aid karena kecelakaan bekasnya jarum atau bekasnya gigitan atau apa, pokoknya karena benar-benar frisek ya, seks bebas ngawur. Ada dokter itu konsultasi sama ulama. Kemudian saya pas di situ ada beberapa ulama, ada beberapa kiai pasti. Si dokter tadi orangnya sangat nasionalis ya, dia ada kepati mikir lah pentingnya agama. Dia tanya, Pak Kiai sekarang kedokteran baru nyari obatnya aid gini-gini dan kita ikut terlibat penelitian gini. Dia bangga sekali menceritakan ikhtiar untuk mencari obatnya aid. Kiai ini terkenal ramah sekali, terkenal sopan, terkenal gak pernah ngedikan keras. Tapi di luar dugaan saya pun tidak pernah menduga kalau Kiai tadi jawabnya gini. Wong zina sak karepe dhewe iku wong maksiat. Pangeran kepen ngukum sampean kepen ngobati. Ono nak sampean kepen nantang kersane pangeran. Oh nangis dokternya. Dia gak ngira kalau kiainya jawabnya seperti itu. Sama orang copet itu kan merugikan orang banyak. Gawa bojone wong zina merugikan orang banyak. Kemudian masyarakat kita sudah menghukum dia sundel, dia copet nak menotobat. Setidaknya ini gak jadi karakter yang dimaklumi. Kalau perilaku ini dimaklumi kan malah repot kita. Anak kita zina tidak merasa salah, istri kita, saudara kita, karena merasa di situ nggak diperlakukan secara sinis. Barokahnya diperlakukan secara sinis kan lumayan, ada ketakutan. Paham ya? Paham ya? Nah seperti ini ya biarin Allah bikin hukum lahum fid dunya khizyun, di dunianya pasti ada unsur hina. Entah kadarnya gimana itu terserah pangeran. Misalnya kalau orang bodoh jadi imam, motornya surat sik lagi Fatihah, terus dikeluarkan dari masjid, mau bodoh jadi imam keben. Nak rata ono kejadian itu, orang bodoh-bodoh pede, terus imami nyanyi Indonesia Raya kan yo repot. Paham? Jadi kita ini harus mikir juga. Mergo masyhur itu. Ana wong saking bodhone iku mau belajar fikih, kok fikih kabeh ana khilaf. Bareng dekne mondok Mekah, nek Mekah mau dolanan tok. Tiap takoki masailul fikih disebut fihi qaulani. Ini ada dua pendapat. Wong pertama ngirane alim kabeh. Wong kok kabeh roh iku ana khilaf. Terus ana sing mangkal takoki. Mbah, hukume demenan piye? Fihi qaulani. Berarti sarap. Karwan demenan kok fihi. Kalau tadi demenan dan rokok ngawur, demenan itu hukumi fihi. Kaulah, kode ini aku mau latihan ibu-ibu alim, orang alim tapi ibu-ibu alim. Faham ke? Sehingga dalam banyak hal misalnya riba, saya tidak mengatakan bunga loh riba. Riba itu dengan bunga itu kadang sama, kadang tidak. Pokoknya riba. Allah jelas ngendikan. Jika kamu tidak meninggalkan riba, maka fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kamu harus beri pengumuman kalau orang yang riba itu sama dengan memusuhi Allah dan Rasul dan menantang perang. Jadi fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Harus jelas. Paham ya? Terus kalau suwon kayak ngerasani itu hukumnya haram. Tapi Allah ila yaumil qiyamah apa gawe wong ngrasani itu banyak. Mergo nek gak ono ngrasani iku wong maksiat ku yo penak, ora ono pengadilan sosial. Ora ono pengadilan apa? Sosial. Tapi nek ono sing ngrasani kan ini jadi kontrol. Dia jadi napa? Nggih, misalnya ono hamil di luar nikah. Nah, iki produk gagal. Oh, kenapa rabi ke susu? Lah kena kan akhirnya satu keluarga malu, terus mereka yang belum kena di komitmen jangan kena supaya tidak malu di depan masyarakat. Ini barokah sekali pengadilan-pengadilan seperti ini. Nah, untuk yang kiai, yang imam masjid, sing kecelok khusyuk, tokoh masyarakat, mereka itu gelar tokoh rujukan. Ya kudu ibu cangkem apik. Si ibu tapi kejo tenanan. Kamu harus tetap membiarkan cangkem-cangkem elek ini berkeliaran karena ini pengontrol, apa? Tapi gue wong kiai kecelok serbana, jumatan minyakan terus. Kan jor apa antes melok cangkem elek. Sebebo khusyuk, sebebo anteng. Tapi kayak kudu dukung, no? Pergerakan cangkem napa? Elek. Jadi kita trik jadi kiai alim paham ya. Enggak ya kayak ibu-ibu, napa? Ibu-ibu kayak kulo. Pokoknya sementing, pokoknya kayak kulo nanti kudu anut. Lha pancen ngoten. Kulo wingi termasuk
matur teng aswaja teng tayu matur ngoten. Rasulullah itu unik, figur yang unik. Misalnya begini. Mustafa kok mati ngombe Mustafa ya pantes ya. Apa? Zaid gak pantes. Zaid itu sang saleh ya akeh padha wae. Pokoknya ana wong mati mergo oplosan. Ae selek wong matine mergo. Lha kula nate ngalami. Mati mergo ngombe oplosan. Kadang-kadang ngono mboke ya saleh, kadang bae saleh malah majelis taklim. Putune kurang ajar ngombe oplosan mati. Mati tenan. Mati ra urip niku. Walhasil rame. Piye jelas matine ku oplosan. Wong seksine ada dan komunitas grupnya ada, ono sing setengah mati, ono sing mati tenan. Ya terus kemudian ada yang tanya saya, Gus, kampung saya ngalami seperti itu, saya ini kiainya di situ, sebaiknya saya nyolati apa enggak? Tak takoki, itu termasuk kitab tak ada di situ. Paling top, Gus. Maksudnya kata orang-orang saya ini kiai induknya. Segini aja, satpam-satpam yang kono atau wong-wong petani biasa itu konsolat, itu 5 tanam gue syarat. Sing gue bebo rasolat, gak sing gue bebo rasolat. Kayak kitab, nopo? Begini logikanya begini, ini rumah tenan, awas nak salah rokok. Janazatu muslim. Loh ini saya ngomong di depan para kiai. Ini penting saya aturkan, bukan karena saya sombong. Ciri khas kebenaran fikih adalah diomongkan di depan banyak, kemudian dikontrol ahlul ilm. Kalau ahli ilm nanti tawatu setuju ini biar jadi hukum konsensus. Kalau enggak biar dibatalkan, bahwa Gus Bak kemarin sesat menyesatkan, biar dibatalkan oleh kiai-kiai itu. Paham ya? Makanya statementnya orang alim harus di depan para orang alim. Enggak boleh hanya diomongkan santrinya saja. Nanti kalau salah kan santrinya enggak berani. Makanya saya itu malah pede. Kalau saya malah kebalikan. Saya itu kalau matur di depan kiai-kiai kajian, misalnya ada acara muludan, kiai kajian rawuh semua, saya malah pede. Pikiran saya anak salah ono sing kontrol. Aku rapede malah mulang di sini. Mergo salah yo ora konangan, bener yo. Ora entuk penghargaan dadi dianggap. Dadi biasa ae. Ya, tapi kan ibadah ya, mulang itu ibadah. Begini logikanya. Ini kalau matur bolak-balik. Saya ngaji di mana-mana matur ini. Komunitas gendo atau orang fasik atau pemabuk itu kalau kita tidak datang, kita maknanya orang soleh atau orang yang sedang soleh pokoknya apik. Mereka kan nanti takutnya punya kefiah baru. Nah koncone minum mati kok digolekno whisky ya, kowe dhisik tuku kelarem tuku Petrus, apa Petrus saiki kenangan ke mati tak ubeni whisky. Engko pas mati agar digelundungno. Dengan orang-orang soleh tetap datang, setidaknya kefiah Islamiyah ini terjaga. Ya didusi, dikafani, disolat. Si piye-piye iki janazatu muslim, janazahnya orang Islam. Ini saya ngomong di depan para kiai, sehingga tradisi Islam terjaga. Wes kowe gelol lah mbek sing mayit. Tapi piye-piye kita itu khawatir ada tradisi tandingan, yaitu kalau kita tidak datang kemudian dikelola ala orang fasik. Dikopi ambek arak atau digelundungno, bengine cekinan, remi. Repot. Wes cara kula, wes sak tahlil bid'ah lah, ki gremeng tahlil lah. Anggap ae ini penolak ceki, wes. Wes ki gremeng lah, wes gak ana hadis sunah Rasulullah. Wong zaman Nabi ben tahlili sapa, Nabi jelas warga kok tahlile nyak wong. Karo jere zaman iku ora ana mudin ngundang sapa. Tapi kira usah yakin nak tahlil itu ana tuntunan, kowe golek hadis sahih gawe-gawe tahlil kok ana hadise sahih. Wis biasa ana ngerti lakon. Awal takok itu yang Gus, Anda ini orang alim. Sing takok nggih rodok sunah Rasul. Kenapa datang di acara tahlil padahal tidak ada hadisnya? Padha cangkem elek kowe ora ono hadise. Padha ora ono hadise geger. Enggak ada Nabi ngajari cangkem elek. Berarti sama-sama. Sama-sama ra jelas sampe. Serawanin Rasulullah. Nah ini saya ulang lagi, ini ruang tenang ya. Orang yang jelas mati oplosan, pernah juga ada yang tanya orang yang mati bunuh diri. Itu saya pernah ya ada sekitar 22 kiloan lah dari kampung saya itu di kampung di atas gunung. Ada orang, aja nih rontok soleh, wong soleh terkenal soleh ya. Justru karena soleh terlalu soleh kuper, tapi soleh kuper. Bujone ayu juga wong itu mati malah bunuh diri. Iya, kehilangan bojo, kehilangan awake.
Itu kiai temannya itu tanya ya kasusnya itu nggak ada yang berani nyolati karena mati bunuh diri itu kan hukumannya berat. Ya kayak mati oplosan, mati bunuh diri, mati firor anisyafi, lari dari perang, atau mati pas di tempat maksiat, tempat mesum, macam-macam lah. Ini caranya gini, cara berpikir kita. Kalau kita tidak datang, kita ini siapa saja, ada harus orang banyak. Nanti mereka melahirkan kaifiah baru. Ya saya ulang lagi, melahirkan itu satu. Dan ini tidak baik bagi Islam karena nanti setelah ada kaifiah baru, kita ini malah kesulitan menghilangkan. Paham ya? Kesulitan enggak? Karena nanti kalau ada orang fasik mati, sing masjid menunggu. Grupnya mereka sudah bikin kaifiah belum? Ternyata mereka datang lebih awal, terus dikaifiahkan ala mereka, enggak ada sholat, enggak ada kafan, terus langsung kita kerepotan kan? Mendingan kita datang. Dan alhamdulillah tadi, saya contohkan, rata-rata mbahnya itu ya orang soleh, atau keluarganya, atau RT-nya. Sehingga karena mereka soleh ini, kayak sepakat masih fasik lah diperlakukan sebagai janazah itu muslim. Kadang baik nangis-nangis ning kiai putu kula Gus, putu kula yai jenengan dongakno di sepuro nyen kelakuane pun ngoten macam-macam. Nah, dalam tradisi Rasulullah dulu ketika Abdul bin Ubay mati karena anaknya santri, nyatanya Rasulullah datang karena menghormati keluarga. Ada roh nak kelakuannya Abdul bin Ubay itu kayak seperti itu. Anggap saja kamu menghormati keluarga. Dua, menghormati kaifiyah Islamiyah, yaitu kaifiyah Islam yang tadi. Karena kalau ada kaifiyah baru kamu yang repot. Lu kalau nanti ngelakoni, lu ini nyata. Di kampung sebelah saya itu terkenal wongnya itu tukang nanggap dangdut. Dan lu semblotor-blotor semacam-macam. Nah itu orangnya itu kultus sama saya. Tapi ya kultusnya wong abang kan. Gus, sesuk anak kula nikah. Jenengan sing akad to. Yo jam 9 jam 09. Mungkin ngapunten Gus jam 2 wonten dangdutan. Lah terus piye? Jenengan teko sing akad wae yo. Ya tenang ya. Wah itu termasuk sisi kontroversi saya karena orang-orang itu. Iya Gus, Mas karwan wonge maksiat jangan kok gelem teko. Makanya saya ini diuntungkan terkenal ngalim. Wong kan sungkan mau gremeng tok rawani dadi penting terkenal alim penting paling gak wong nyoal itu apa gremeng ngono. Karena pikiran kita sederhana, kalau kaifiyatun nikah orang alim tidak mau datang, lalu mereka kalau bikin kaifiyah baru juga kita kesulitan. Setidaknya dengan mereka masih butuh orang alim, ada kaifiyah sing mujma' alaih, yaitu cara mati mayit oplosan lah ya didusi, dikafani, disolati, dipendem. Saya sebut satu-satu ya, didusi, dikafani, disolati, dipendem. Kaifiyah nikah ya dinekahno waline utawa wakile dengan 2 saksi. Wes. Sekarang kalau kita tidak datang, lalu mereka bikin kaifiyah. Makanya saya anggap kita datang ini fardu kifayah, datang saja. Nah, tapi jangan kitopnya. Nanti kalau kitopnya datang semua, punya pikiran begini semua, lalu bedanya yang sholah yang fasik. Semua mati oplosan sing teko yo wae, sing imami misalnya PBNU, BP Muhammadiyah. Engko sing mati wong soleh karena tokoh sing teko yo. Terus famal farku bena, napa bena, kan ya lucu. Makanya ini uniknya Rasulullah, ada seorang fasik karena punya utang gak nyaur. Nabi datang, Nabi tanya, apakah mayit ini punya utang? Ya ya Rasulullah. Nabi langsung balik kanan, nggak mau nyolati. Saya tidak mau nyolati orang yang punya utang. Nanti kayak bejo orang menangi Nabi. Waduh orang bakal Nabi nyolati umatnya zaman akhir. Karena kabeh duwe utang. BPKB ini tonggo bisa. Nggak utang cek ngaku BPKB ini tonggo. Iya gitu. Oh, itu mau orang dinar itu sak dinar mau 4,2 gram. Tahu tak itu sekitar 1.600.000. Itu Nabi pun purun, buatan purun. Saya kiki lah. Utangnya bro, ono 4 juta. Niki nanti kalau tangleti utangnya 4 juta. Serah gelem Nabi. Pulau mun di atas 10 juta, tapi orang ngelangkai 20. Tapi kan aset pulau 1 juta, mesti sidik. Itu 4 juta aset tuh bro. Ini wes Nabi gak kerso. Itu masyhur, Nabi itu gak mau nyolati. Tapi sebelum Nabi tidak mau nyolati, Nabi ngendikan gini, itu masyhur di hati-hati. Sallu ala sohibikum. Aku ra nyolatillah, tapi kue-kue itu tetap. Ya. Sehingga kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, jika ada orang fasik meninggal, maka sebaiknya kitopnya itu gak usah ikut nyolati. Terus saja orang kan sepakat lah, misalnya di kawasan Rembang Mbah Mun, di Hajen misalnya dulu Badullah, di Kudus misalnya dulu sepakat orang Barwan. Ini kan kiai kitop sing mujmalah. Ini sebaiknya tidak usah nyolati karena ini nanti jadi apa ukuran.
Ternyata mufasek lah ya disolati wong top. Ya sing nyolati cukup ya Mustafa terus teko be kukur-kukur terus salate rapati fase. Pokoke sementing ono salat. Piye-piye dengan ada salat ini berarti ada keberlangsungan tradisi Islam dalam mengelola